di antara penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Apa penyimpangan mereka? Di antaranya adalah Bani Israel meminta kepada Musa alaihi salam untuk melihat Allah. Mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Mereka terdiri atas orang-orang penyembah anak sapi. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melihatnya, yakni melihat Allah dengan mata kepala mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala atas keinginan mereka yang ingin melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, Allah menurunkan petir atas mereka. Dan mereka meninggal dunia. Kenapa? Karena disambar oleh kilat dan gelegarnya petir tersebut. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun." Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, ketika Bani Israel berkata, wahai Musa, kata Allah, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka disambar halilintar, disambar petir, sehingga kamu, yakni orang-orang Bani Israel, kata Allah, menyaksikan hal-hal tersebut kepada mereka yang meminta untuk melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Ini peringatan bagi mereka yang mengejek Rasulnya. Setelah kematian 70 orang pembesar Bani Israel yang terjadi dalam peristiwa datangnya ujian itu, Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah supaya supaya menghidupkan mereka kembali, yaitu menghidupkan 70 orang pembesar Bani Israel yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Nabi Musa berdoa agar Allah menghidupkan mereka kembali. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa dan menghidupkan mereka kembali. 70 orang pembesar Bani Israel hidup kembali. Karena Nabi Musa alaihi salam mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka dan dikabulkan. Sehingga mereka Bani Israel kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 pembesar Bani Israel tersebut beriman kepada Allah, dan hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Tepat di ayat selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 56-nya, kata Allah, setelah itu, yaitu 70 orang pembesar Bani Israel itu yang pernah menantang Musa untuk benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan. Setelah itu apa? Min ba'di mautikum, kami bangkitkan sesudah mereka mati, la'alakum tashkur, supaya apa? Mereka dapat bersyukur. Dan Musa adalah pembawa kebenaran. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, tidak boleh melawan, menentang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa kebenaran.
tidak boleh. Mendustakan mereka tidak boleh. Okay. Dan di antara hikmahnya adalah apa? Dengan datangnya ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita ya bersyukur. Ya. Bersabar menahan ujian, bersyukur. Hanya seperti itu ujian Allah berikan hari ini kepada kita. Kita lihat ke bawah, ada banyak orang yang diuji lebih daripada kita. Maka kita bersyukur di setiap waktu. Tidak boleh mencela Allah, tidak boleh ya mencela keadaan, tidak boleh putus asa. Apalagi ketika ditimpa musibah, diberikan ujian, menantang Allah. Boleh tidak? Tidak boleh. Jelas? Jadi kita hidup banyak bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.